بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Uhayyikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat. Bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para ikhwan dan akhwat pemirsa Masjid TV, channel kesayangan kita, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar wudu, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang mashur ra's atau mengusap rambut yang ada di kepala, mengusap rambut. Seperti sebelum kita membahas lebih lanjut kita masih membahas tentang mengusap kepala, yaitu terutama mengusap telinga pada kali ini, tapi saya ingin mereview sedikit penjelasan tentang mengusap kepala atau mengusap rambut pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa mengusap rambut itu para ulama bersepakat hukumnya wajib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, para ulama sepakat bahwa mengusap kepala atau mengusap rambut itu hukumnya wajib. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah semua bagian rambut dari muqaddam dari awal ini sampai bagian akhir itu wajib? Yang wajib apakah semuanya atau sebagian saja? Nah, pengikut madhab Maliki mereka berpandangan bahwasanya yang wajib itu semuanya. Hanya Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah memandang bahwasanya yang wajib itu adalah sebagiannya. Nah, kali ini kita masih membahas seputar mengusap kepala, atau lebih detailnya yaitu mengusap telinga, karena telinga ini dalam beberapa riwayat itu disebutkan sebagai bagian dari kepala. Mengusap kepala ada yang menyebutkan itu sebagai bagian tersendiri di luar dari mengusap kepala. Namun pada intinya mereka berbeda pendapat apakah mengusap telinga itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Nah, di antara pengikut Malik, Imam Malik atau ashabu Malik, ada yang memandang bahwasanya mengusap telinga itu hukumnya wajib dan harus menggunakan air di luar air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi setelah mengusap rambut, kemudian mengambil air lagi, kemudian gunakan air itu untuk mengusap telinga. Hukumnya wajib menurut sebagian ashabu Malik atau pengikut Imam Malik. Namun juga yang berpandangan demikian hukumnya wajib itu adalah Abu Hanifah. Hanya Imam Abu Hanifah berbeda pandangan dengan ashabu Malik, pengikut Imam Malik, bahwa air yang digunakan untuk mengusap telinga itu adalah air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi saat saya mengambil air seperti ini kemudian mengusap bagian kepala, kemudian langsung mengusap bagian telinga. Artinya satu air untuk kepala dan telinga. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Tapi Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Malik bahwa air yang digunakan untuk mengusap telinga itu bukanlah air yang digunakan untuk mengusap kepala. Nah, seperti apa rincian dari atau argumen-argumen atau dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak? Saya akan jelaskan lebih
detail lagi. Nah, para ikhwan sekalian, pangkal perbedaan apakah mengusap telinga itu wajib atau sunnah itu sebenarnya terletak pada apakah telinga itu menjadi bagian dari kepala atau bukan. Telinga itu menjadi bagian dari kepala atau bukan. Bagi yang mereka melihat bahwasanya telinga itu menjadi bagian dari kepala, maka mengusap telinga itu wajib. Atau apakah bagi mereka yang memandang bahwasanya telinga itu bukan bagian dari kepala, ya maka mengusap telinga itu harus menggunakan air yang baru lagi. Seperti. Nah, para ikhwan sekalian, pangkal perbedaan lainnya tentang apakah mengusap telinga itu wajib atau sunnah itu terletak pada tambahan atau riwayat tambahan. Para ulama melihat bahwasanya mengusap telinga itu kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran kan wamsahu biru'usikum. Nah, ini yang dalam Al-Quran kan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebutkan ya wamsahu biru'usikum wa udhunaikum, dan telinga-telinga kalian, tapi Allah hanya menyebutkan wamsahu biru'usikum. Nah, bagi yang memandang bahwasanya ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap telinganya, banyak riwayat yang menyebutkannya itu. Maka apakah tambahan ya riwayat yang menyebutkan anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam masaha udhunaihi ra'sahu masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Ini kan tambahan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan telinganya sekali. Ini kan tambahan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, Imam Malik melihat bahwasanya tambahan hadis ini menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ini tambahan tuh ziyadah seperti ini itu mubayyinah fil Quran, atau apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi karena ini mubayyinah, menjelaskan apa yang mujmal, apa yang umum. Jadi Al-Quran ayat ini dianggap ya dipandang bahwasanya ini mujmal, umum. Kemudian hadis berfungsi menjelaskan apa yang umum dalam atau mujmal dalam Al-Quran. Apa yang global dalam Al-Quran kemudian dirinci, dijelaskan oleh hadis. Maka fungsi dari riwayat ini adalah menjelaskan apa yang ada dalam ayat tersebut. Maka karena ini hanya penjelasan, maka hukumnya wajib. Maka hukum membasuh telinga itu wajib. Sebagaimana membasuh kepala itu wajib, maka membasuh telinga itu wajib. Nah, tapi bagi mereka yang memandang bahwasanya tambahan ini akan, kalau difahami ini sebagai suatu yang wajib, itu akan menyebabkan adanya ta'arud ya. Ta'arud atau pertentangan. Kalau hadis ini dianggap sebagai satu kewajiban, mengusap telinga itu sebagai satu kewajiban, dihukumi wajib, maka akan terjadi ta'arud, pertentangan antara hadis dengan ayat. Ayat menyebutkan biru'usikum saja, kok hadis menyebutkan masaha biro'sihi, mengusap kepala dan telinga ya. Kalau ini wajib berarti ada pertentangan, mana yang wajib, apakah ini atau ini, dan tidak boleh ada pertentangan dalam dalil. Jadi tidak ada pertentangan dalam dalil. Oleh karenanya mereka ya yang memandang ini terjadi pertentangan apabila mengusap telinga itu dihukumi wajib, mereka ya mentakwil makna ini menjadi sunnah. Jadi ini wajib menjelaskan, kemudian apabila terjadi pertentangan maka harus ditakwil, hukumnya sunnah. Nah, ini argumen yang dilontarkan oleh masing-masing pihak yang memandang bahwasanya tambahan ini adalah penjelas dari apa yang mujmal atau global dalam Al-Quran, maka mereka berpendapat bahwasanya mengusap telinga itu hukumnya
wajib. Tapi bagi mereka yang memandang bahwasanya apabila ini diwajibkan, maka akan terjadi pertentangan antara hadis dengan ayat. Maka apa yang disebutkan dalam hadis itu harus ditakwil. Ditakwil itu dirubah maknanya dari wajib menjadi sunnah. Maka mereka memandang ya pihak kedua ini hukumnya sunnah. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat lagi. Nah, apakah air yang digunakan untuk mengusap telinga itu air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala atau menggunakan air yang baru? Nah, ada banyak riwayat yang menyebutkan sama-sama. Ada yang menyebutkan Nabi SAW mengusap telinga dengan air yang baru sama sekali, bukan dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menggunakan air yang sama yang beliau gunakan untuk kepalanya, ya, mengusap kepalanya. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan air baru, ya, selain dari air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala, itu diantaranya hadis Abdullah bin Zaid, di mana beliau menyebutkan annan Nabi SAW ya annahu ra'a, bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW mengambil untuk telinganya, untuk mengusap telinganya air selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Berarti praktiknya seperti ini. Saya mengusap, ya, mengambil air kemudian mengusap bagian kepala, kemudian mengambil air lagi mengusap bagian telinga. Tapi ada juga riwayat yang disebutkan oleh sejumlah sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Utsman. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat ini, yang mereka melihat praktek wudhu Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW annahu SAW masaha bira'sihi, bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya dan telinganya sekali. Maksudnya sekali usap, ya. Maksud di sini marratan itu sekali usap. Berarti mengambil air, kemudian mengusap kepala, kemudian langsung telinga. Nah, masing-masing riwayat ini sama-sama kuat. Hanya riwayat yang disebutkan, ya, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap sekali, ya, sekali usap kepala untuk juga telinga itu diriwayatkan oleh banyak dari sahabat utama, di antaranya Ali, Ibnu Abbas dan Utsman ridwanullahi alaihim. Tapi apakah mana yang lebih kuat? Wallahu alam, ya, apabila kita berpandangan bahwasanya, ya, kita mempraktekkan mengusap kepala dan telinga satu kali, maka itu ada riwayat yang kuat. Apabila kita menggunakan riwayat ini, ya, maka kita mengusap kepala dengan telinga dengan satu air atau satu usapan. Maka itu juga ada riwayatnya. Nah, sekarang pangkal perbedaan yang berikutnya, yaitu berapa kali kita mengusap telinga. Nah, kalau berdasarkan riwayat dari para sahabat, kita mengusap telinga itu sekali saja. Hanya saja ada hadis yang lebih umum bahwa Nabi SAW itu berwudu, ya, sekali marratan, dua kali, atau thalatha marrat, tiga kali. Jadi apabila beliau mengusap memulai berkumur-kumur 3 kali, maka semua bagian anggotanya harus 3 kali. Seperti itu prakteknya Nabi SAW. Tapi apabila beliau memulai dengan mengusap tangan misalkan 1 kali, maka sisanya satu kali. Itu apa yang diucapkan oleh beliau SAW, annahu tawaddo'a, atau kurang lebih maknanya seperti itu, marrotan aw yasilu a'dha'ahu, bagian anggota tubuh wudunya itu marrotan sekali, marrotain 2 kali, 3 kali, ya, 3 kali. Jadi ada pertentangan antara dua hadis itu. Hadis yang umum menyebutkan Rasulullah SAW melakukan sekali berarti untuk semua, atau 2 kali untuk semua, atau 3 kali untuk semua.
Tapi ada hadis yang mengkhususkan pada saat beliau mengusap kepala itu hanya sekali saja, juga termasuk telinga. Nah, caranya seperti apa mengusap telinga itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, beliau bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, artinya ini dari Abdullah bin Amr sahabat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, kemudian memasukkan dua jari sabbahatain, jari telunjuk dari fi udunaihi, ke dalam telinganya, wa masa bi ibhamaihi, dan mengusap dengan jempolnya dhahira udunaihi, bagian luar telinga. Jadi seperti ini kalau prakteknya sekali usap untuk kepala dan telinga, saya mengambil air kemudian mengusap kepala, kemudian telinga, saya masukkan jari saya ke sini, kemudian yang bagian jempol di luar bagian telinga, kemudian saya putar, kemudian kembali ke depan lagi. Nah, itu prakteknya seperti itu mengusap telinga. Apabila Anda mengikuti pendapat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengambil air baru lagi, maka mengusap kepala terlebih dahulu, kemudian dimulai dari awal, kemudian ke belakang, kemudian kembalikan ke depan, kemudian mengambil air lagi digunakan untuk mengusap telinga seperti ini, satu kali saja. Nah, itu prakteknya seperti itu. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah kita akan masih membahas sedikit seputar kepala, mengusap kepala, karena ada lagi perbedaan para ulama tentang apakah mengusap kepala itu cukup sekali, 2 kali, atau 3 kali. Insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Nah, para ikhwan sekalian, Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam berusaha mengkompromikan perbedaan para ulama terkait apakah Rasulullah SAW itu mengusap telinga dengan air baru atau dengan air yang sama yang beliau gunakan untuk mengusap kepala, dengan cara bahwasanya mentakwilkan, memahami riwayat-riwayat tersebut, bahwasanya apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala itu sudah habis atau tidak tersisa di tangannya itu air lagi, maka beliau mengambil air lagi yang beliau gunakan untuk mengusap telinga. Tapi apabila ketika beliau mengusap kepala, kemudian kembali masih tersisa air di telapak tangannya, maka beliau gunakan air itu untuk mengusap telinga. Nah, inilah cara Imam As-San'ani memahami perbedaan riwayat tentang apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap telinga dengan air yang baru atau dengan air yang sama yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum wa afumikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء